Suruh tambah kita pertemuan 2 kali. Jadi pekan lalu kita belajar terkait dengan persamaan ini sama bagian ini. Jadi mungkin saya langsung ini ya. Ini sebenarnya kalau dalam praktik kita ambil momen ke 0, kemudian momen pertama nanti kita otak-atik kita pakai definisi ini. Jadi persamaan bedanya ini saya tuliskan. Di persamaan bedanya adalah tahu bersama dengan tahu karena f-nya itu bergantung terhadap apa ini bergantung terhadap x posisi kemudian momentum dan waktu itu, nah, sehingga db tahu plus x tahu kemudian df x kemudian v tahu kemudian f oke ya, kemudian itu kan. Nah, kemudian ini kita dapat nilai 3 nih kan. Nah, suku yang di bagian ini kita bisa ganti. Mari kita jelaskan bagi suku yang bagian ini. Ini adalah kecepatan kan, berarti adalah v per m a. Kemudian yang ini adalah gaya kan. Nah, gaya jadi kita ganti menjadi minus m kemudian a nabla kemudian gradien p kemudian rho f. Nah, suku ini lah berarti interaksi apa di sini. Ini gradien dari potensial, ini adalah gravitasi ya. Ini adalah gravitasi. Kalau ini adalah kecepatan ya. Kurang di PMA atau Fx. Nah, ini persamaan ini yang kita pecahkan. Tapi yang kita ambil adalah collisionless, tanpa tumbukan. Kita asumsikan dia tanpa ada tumbukan. Jadi suku yang bagian kanan ini dia kalau ada interaksi tumbukannya, yang ini tidak. Nah, persamaan inilah yang kita akan pecahkan ya. Yang kita pecahkan. Nah, dari persamaan ini, saya tunjukkan. Dari persamaan ini, nah, kita ambil seperti ini ya, misalnya. Kita definisikan ini bahwa jumlah partikel itu adalah apa? Berarti keseluruhan kita interaksikan fungsinya terhadap momentum. Kemudian jumlah densitasnya adalah keseluruhan kita integralkan terhadap momentum. Tapi ada yang per A pangkat 3 nih. Nah, kemudian densitas adalah ini, udah ini. Kita ambil momen pertama dan seterusnya ya. Kita ambil ini, saya ambil ya. Jadi saya skip ini. Nah, nanti kita dapatkan dua persamaan fluida. Nah, ini yang paling penting. Nah, nanti saya skip. Nah, jadi kita dapatkan, kita ambil ini momen dari sini. Ambil momen di salah satu ya dari sini. Nah, sehingga kita dapatkan dua persamaan itu. Sehingga nanti akan dapat saya dapatkan do d betau kemudian ditambah dengan nabla ya, nabla dot u kemudian x tau
Kemudian yang satu lagi terkait dengan kecepatan. Do tahu ya? Tahu ditambah apa? Nah, ini ya. Kemudian tahu U ya. X tahu tambah minus gradien dari potensial. Nah, ini persamaan yang kita dapat dari dua. Sebenarnya ini banyak persamaannya, tapi kita bisa ambil cuma dua ini aja untuk persamaan untuk densitas dan kecepatannya. Jadi kita ambil dua saja. Nah, kecepatan di sini tentunya ada dua arah kan. Jadi kalau misalnya saya tulis di sini, jadi kan kecepatannya itu ada dua, dikomposisi jadi dua. Jadi kalau misalnya kita komposisi kecepatan di sini, maka ada dua arah. Berarti apa? Ada arah yang sejajar ditambah arah yang tegak lurus. Nah, dua ini. Jadi ada dua bagian ini yang dikomposisi. Yang bagian yang sejajar dan tegak lurus. Jadi yang bagian yang sejajarnya kita sebut sebagai bagian longitudinal. Nah, ini yang transversal. Dia ada longitudinal kan. Nah, sekarang kita definisikan dia. Saya definisikan. Jadi kalau misalnya saya definisikan bahwa nabla theta itu sebagai gradien dari cari gradien tadi dari tau x tau. Ini saya definisikan. Kemudian yang satu lagi saya definisikan W ya. W. Yang bagian vorticity-nya bisa saya definisikan sebagai nabla cross. Nah, ini ada dua. Yang satu bagian divergence-nya, berarti yang bagian arah longitudinal, yang arah divergence-nya kita lihat, yang arah apa namanya radial. Yang satu lagi itu arah vorticity. Jadi kalau misalnya di sini ada vertikal, misalnya di arah divergence-nya ini. Ini kalau misalnya dia vorticity-nya adalah yang arah ini kita anggap seperti ini misalnya. Arah vorticity, jadi arah cross, jadi arah cross-nya itu yang ini. Jadi ada dua komponen itu. Jadi komponen itu. Nah, tentunya kan dia itu komponen nih kan. Tentunya kalau misalnya dia arah yang sejajar ini, saya cari crossingnya itu adalah 0 kan, ya kan? Kalau saya ambil crossing dari yang arah longitudinal, cari, jadi ada dua ini. Jadi kalau misalnya saya ambil pertama ya, saya ambil yang crossing, arah cross dari yang arah longitudinal, yang arah longitudinal tentunya adalah 0. Kemudian apa? Saya ambil divergence dari arah tegak lurus juga. Oh iya kan? Kan nggak ada kan? Divergence kalau misalnya kecepatannya kita bagi. Nah, sekarang persamaan ini saya cari divergence-nya. Nah, jadi saya cari divergence. Berarti apa? Divergence dari apa? Jadi kita tahu. Kemudian apa? Tambah
tambah dot U X tau, kemudian bentuknya 0 ya, jadi apa ini? Jadi apa? Saya cari divergence. Persamaan dulu. Jadi saya ambil divergence dari kayak dia sama dengan dou sekal tambah A sama dengan nabla dot minus nabla kemudian saya ambil divergence ini jadi apa nih? Divergence jadi saya ambil ini, berarti ini apa? Berarti dua tahu. Jadi apa? Divergence dari U. Ini yang pertama ya. Kemudian berikutnya, yang dua ini kan dia ini bergantung sama ini kan, sama nabla ini kan. Sehingga ini nggak bukan konstanta, sehingga apa? Ada dua ini. Berarti apa ya? Divergence. Oh enggak, dia nggak bergantung sama ruang ya, hanya nggak bergantung ruang, sehingga ini adalah H divergence dari U. Kemudian ini adalah apa? Minus nabla kuadrat. Nah, yang ini sendiri tadi kita definisikan jadi apa? Ada nggak definisi? Theta ya? Sehingga ini kita tuliskan, saya bisa tuliskan apa? Dua tau, dua theta, dua tau, kemudian ditambah A apa? Tau sama dengan, atau saya pindahkan ke kanan jadi apa? Nomor kuadrat I sama dengan itu kita dapatkan persamaan atau ya. Nah, dan ini sendiri kemarin ini sama dengan apa? Komponen gravitinya ini sama dengan apa? 3/2 omega n kemudian A kuadrat delta. Nah, ini. Jadi persamaan ini menjadi ada dua. Jadi persamaan ini jadi yang pertama saya tuliskan kembali ya tadi. Jadi ada dua. Ini tadi. Ini saya udah bisa ganti ini jadi apa ini? Jadi apa ini? Ini saya udah ganti jadi apa ini? Delta kan? Jadi ini saya bisa ganti menjadi delta sama dengan 0 sama persamaan satu lagi apa? Dua theta delta kemudian apa? Tambah A tau kemudian ditambah 3/2 omega n A kuadrat delta sama dengan nah sekarang saya bisa selesaikan nggak persamaan ini? Ada dua persamaan diferensial itu. Bisa nggak? Bisa kan? Karena dari sini saya dapatkan theta, kemudian saya masukkan di sini kan? Ya kan? Saya dapat theta ini, saya masukkan di sini, sehingga saya bisa selesaikan. Ya. Saya bisa selesaikan. Jadi kita bisa selesaikan. Jadi ada dua persamaan ini kan? Persamaan ini kita bisa selesaikan. Nah,
dengan persamaan linear ya. Ini persamaan linearnya kita bisa selesaikan. Nah, jadi persamaan ini kita bisa gabung, bukan yang komponen yang ini, yang komponen yang densitas. Nanti kita coba cek yang komponen kecepatan. Komponen densitas. Komponen densitas. Jadi dua persamaan ini saya gabung, itu menjadi persamaan yang ini. Jadi kalau ini berarti apa nih? Theta ini adalah ini persamaan linear ya. Persamaan linear. Persamaan. Kenapa disamakan persamaan linear? Kira-kira ini kenapa persamaan linear? Sama linear. Kenapa? Karena tidak ada komponen kuadratik ya kan? Atau yang lebih. Jadi hanya komponen pangkat 1. Jadi kan misalkan gini, ada persamaan sama misalnya dou x dot dou x plus t ditambah x sama dengan 0. Ini adalah persamaan linear karena dia nggak ada. Tapi kalau dia ada kuadratnya di sini, ini baru masuk persamaan apa? Yang non linear. Non linear. Jadi ini namanya apa istilahnya dalam matematika? Power law ya. Power law. Jadi pangkat, bagian pangkat. Atau tidak hanya x kuadrat, contohnya misalnya gini, dou x dou t sama dengan minus sinus x. Ini juga adalah persamaan non linear. Kenapa? Sinus. Ada sinus. Sinus lan log. Dan ini tidak bisa diselesaikan dengan mudah kan? Kita sudah tahu ini kan? Ini tidak bisa kita selesaikan secara mudah. Kalau dia persamaannya linear, yang seperti ini, persamaannya dx dt sama dengan x. Nah, kan kalau bisa dapatkan kan? Solusinya apa itu? Dx dt sama dengan x. Solusi. Berarti apa? Tidak bisa dapatkan kan? Berarti super x kan? Dx sama dengan dt kan? Saya integralkan ya. Ini apa? Ln x. Kemudian ini jadi t tambah c kan? Berarti saya bisa dapatkan x nya adalah, saya lnkan keduanya kan? Dx pangkat t sama c, berarti ini saya misalkan adalah a pangkat t. Nah ini solusi persamaan. Untuk mengujinya masukkan aja, turunkan ini jadi apa nih? Dx dot t dx d bisa jawabannya. Jadi kalau saya turunkan dx dt jadi apa? Ini kan x nya adalah a pangkat t kan? Dx dt jadi a pangkat t kan? A yang pangkat t ini adalah x. Nah, balik lagi ke sini kan? Berarti sama kan? Jadi persamaannya benar ya. Ya kalau misalnya kita dapatkan berbeda, berarti persamaan kita yang salah. Nah sekarang kita masuk lagi ke persamaan ini. Jadi caranya adalah apa? Caranya adalah saya substitusikan theta ini ke dalam, ya. Theta kan? Berarti theta ini sama dengan apa di sini? Theta sama dengan minus dou delta tau kan? Nah, masukkan ke dalam, jadi apa? Coba. Jadi apa? Saya masukkan ke dalam. Jadi apa?
ganti kan tetanya apa? Minus apa? Dino ditambah kemudian tambah kan? Hanya juga ganti kan? Ya kan? H kemudian apa tadi? Minus ditambah kemudian plus 32 omega n H kuadrat sorry kan? Nah sekarang jadi persamaan kuadrat kan? Jadi minus apa? Minus 2 kuadrat delta kuadrat delta minus kan? H 2 delta plus 3/2 omega m H kuadrat delta sama dengan kalau misalnya saya kali semua dengan negatif jadi apa? Kira-kira solusinya apa? Solusinya kira-kira diferensial oleh 2 soal diferensial oleh 2 jadi gini ini saya hapus ya udah saya pindah ke sana ya hapus saja jadi coba kita ambil yang paling sederhana persamaan kuadrat misalkan gini ya do C X D atau do C 2X2 bergantung satu variabel aja do C X dt ya. Do C X 2X dulu bergantung X saja X 2X kuadrat ya. Kemudian sama dengan minus C X. Nah, kalau ini solusinya kita integralkan 2 kali kan? Kita integralkan 2 kali atau gimana caranya lain lagi? Cara lainnya kita lakukan atau kalian masih ingat ini kan berarti apa? 2 kuadrat C garis kuadrat plus C X kan? Kan? Sehingga nggak ditiru dulu. Ini saya misalkan ini apa? D kuadrat dx tadi dx kuadrat plus 1 C. Ingat dulu. Berarti yang mana yang harus 0? Kiri kan? Kalau C-nya 0 kan berarti fungsinya 0, nggak ada solusi berarti. Solusi trivial. Berarti apa ini? Ini bisa misalkan ini kan sebagai apa? D kuadrat plus 1 C kemudian bisa kan?
kan enggak? Belajar kelas dulu. Atau yang ini, kalau ini kan yang ini ya, yang imajiner ya. Kalau misalnya C-nya adalah ya, gitu di sini. Kalau misalnya nggak apa juga imajiner sih solusinya. Jadi solusinya adalah apa? Kan imajiner nanti kan D-nya itu ada, D-nya itu jadi apa? Ya, D-nya adalah plus minus akarnya 1 kan? I kan? Iya, I. Iya kan, itu C-nya kan jadi Iya. 0 kan. Terus berarti tidak bisa. Oke Pak. Jadi C-nya jadi apa nih solusinya? Solusinya adalah C sama dengan, nah, jadi gini, C-nya ini bakalan apa? Pangkat plus minus IX, coba aja tambah konstantan tentunya ya, konstantan. Nah, coba kalau itu, kalau saya turunkan sekali, karena tadi yang plus minusnya itu kan D. Kalau saya turunkan sekali jadi apa? Saya turunkan sekali jadi apa? Jadi Plus minus DC DX jadi apa? plus minus I. Ya. Plus minus I, kemudian A pangkat I X kan? Plus minus I. Kemudian kali I kan? Atau satu dulu aja ambil. Ya, plus dulu. Jadi kan I, kemudian kali A, IX kan? Turunan dua kalinya. Berarti ini saya turunkan kan? Berarti apa? Kali I kan? Kemudian A, I, X kan? Jadi minus kan? Jadi minus. Jadi terpenuhi kan ini? Salah satunya kan bisa aja. Salah satunya bisa. Plus minus ini dia merupakan solusi. Nah, kalau misalnya dia positif berarti positif atau nggak positif. Nah, kalau tadi kan banding dengan C kan. Nah sekarang kalau misalnya saya ganti ya, saya ubah. Udah paham maksudnya ini kan? Sudah kan? Di sini sudah. Ya, kemudian ini. Jadi kalau saya turunkan dua kali, jadi bisa ditebak fungsinya atau pakai ini ya. Untuk cari D-nya itu kan eksponensial ininya kan nanti. D-nya bisa plus atau minus, carinya pakai itu. Ya, ada solusi persamaan diferensial biasa. Tapi kalau misalnya nggak lain, saya tebak aja solusinya bisa eksponensial ya. Ini kalau dia eksponensial. Sekarang saya ganti persamaannya. Saya ganti jadi DC dx kuadrat plus x sama dengan saya ganti. Kalau tadi kan bergantung C kan, C-nya nggak tahu kita. Kalau ini bergantung x, solusinya gimana kira-kira? Nah, bisa
bisa seperti tadi kan, saya integralkan 2 kali kan, jadi apa nih? Jadi solusi rho x dx kemudian atau nggak usah integral 2 kali. Itu seperti yang tadi ada. Kuadrat plus 1 x sama dengan atau integral 2 kali juga bisa. Integral 2 kali berarti apa ya? Kursi rho x dx kemudian x minus kan? Nah, saya integralkan sekali jadi apa? Integralkan sekali jadi saya integralkan sekali jadi d. Saya misalkan aja ini y ya. Saya misalkan aja y berarti d y kemudian ini jadi minus x kemudian dx. Nah, jadi ini kita dapatkan menjadi apa? Integral ini jadi y kan? Y kemudian ini adalah minus setengah x kuadrat tambah c kan? Nah, sekarang ini sendiri adalah dy dx kan? Ini adalah dy dx dc ya, dx. Sekarang saya integralkan lagi kan? Nah, saya tuliskan dulu, saya susun ulang menjadi apa? dc sama dengan minus setengah x kuadrat tambah c kemudian dx. Nah, ini c1 aja kita anggap ya. Nah, jadi solusinya adalah saya integralkan ini jadi c sama dengan berarti ini adalah minus seperenam ya kan? 3 kan ini? Iya, seperenam ya, seperenam x pangkat 3 plus C1x plus C. Nah, sekarang dibuktikan aja. Kalau saya turunkan 2 kali balik nggak ke persamaannya? Coba. Balik ya. Kira-kira. Coba kita turunkan sekarang. Kalau turunkan sekali jadi apa? D dx x kuadrat minus 1/2 sama dengan apa? minus 1/2 Minusnya 2x berarti 3 kan? 3 kali minus per 6 kan? Berarti minus 1/2 per 2 x kuadrat tambah C1 kan? Iya. Saya turunkan sekali lagi. Min x Jadi apa? min x Minus x 0 kan ini? Iya. Nah, balik kan? Jadi solusi persamaan. Solusi persamaan.
Atau bisa juga saya misalkan bahwa solusinya nanti seperti yang saya tuliskan di sana ya. Jadi solusinya itu nanti adalah C-nya itu solusinya adalah X pangkat P. Saya tebak. Boleh aja. Nah, kalau saya masukkan X pangkat P, jadi apa? Jadi yang menjadi apa? Jadi, tapi P-nya nanti yang harus saya cari kan? Dan konstantanya tentunya. P-nya jadi apa? Berarti kalau saya turunkan sekali jadi apa? PX pangkat P. Saya turunkan sekali jadi P. Berarti si aksennya adalah P X pangkat P ini X pangkat 2 nya X double prime nya C double prime. Jadi apa? P min 1 X P min 2. Jadi apa? Masukkan sini kan? Jadi apa ini? P min 1 kemudian X pangkat P min 2 kemudian ini adalah plus X pangkat P kan? Ya kan? X pangkat P sama dengan 0. Nah, sekarang saya kalikan semuanya dengan benar bunyinya dari X pangkat P dari X pangkat P min 1 ya. Nah, sekarang kita kalikan semuanya menjadi X pangkat berarti ini adalah P kemudian P min 1 kemudian saya kalikan dengan X pangkat apa namanya min 2 ya. Jadi saya kalikan dengan X pangkat plus 2 ya. Jadi ini apa? X pangkat P kemudian ini jadi X itu sama aja ya. Atau ini adalah P
T min 1, kemudian X pangkat min 2, kemudian plus 1 X pangkat min T, kemudian sementara yang kita mau cari itu adalah P ini. P ini adalah tulisan sekali P X pangkat P min 1. X nya tadi adalah X pangkat P. Atau kita coba yang sini kan, nanti kita lihat base-nya di mana. Kalau yang saya tulis di sini, kalau ini kan saya tebak, berarti kan solusi delta tadi, delta itu adalah ada dua komponen, berarti yang komponen X dan komponen saya pisahkan variabel waktu. Saya pisahkan, jadi saya pisahkan antara komponen X-nya sama komponen waktunya. Nah, sehingga apa? Sehingga komponen, karena ini bergantung turunan parsial terhadap waktu, sehingga turunan ini semua menjadi turunan terhadap waktu. Sehingga ini saya hapus dulu ya, nanti kita balik lagi ke sini. Sehingga persamaan ini menjadi apa? B kuadrat B, karena kan udah bergantung waktu semua kan, tau kuadrat, kemudian ditambah A DD di tau plus 3/2 omega nya, kemudian D ya, A kuadrat kemudian H sendiri, H itu harus kita ganti H-nya. H itu sendiri adalah 2/tau. Jadi H itu kan, jadi A itu sendiri adalah ini, kemudian H sendiri adalah H0 per pangkat minus 3/2. Tuliskan sini. Jadi itu satu Hubble line apa sih? Formal ya. Satu lagi yang kosmik di H0 pangkat minus 3/2. Ini ambil parameter itu. Kemudian hubungan antara kosmik dan konformata yang ada ini, sehingga kita dapatkan hanya ini adalah apa? DA D tau per A kan? DA D tau. Dan nilainya ini adalah sama dengan ini, tapi yang formal H0, kemudian A pangkat minus 1. Jadi kalau kita masukkan nilainya, ini saya turunkan, saya ganti jadi konformal bentuk ini saya dapatkan menjadi 2/2. Karena apa? Karena A sendiri adalah ini, berarti saya turunkan A ini terhadap apa? Terhadap tau, saya turunkan ya, saya turunkan. Taunya adalah ini. Taunya adalah H0 per 2 tau pangkat 2. Kalau saya turunkan, jadi DA di tau itu sama dengan apa?
2, kemudian 2 tahu. Dimasukkan sini kan? Ini tahu. Per A. Jadi saya masukkan berarti apa? H0 kemudian per 2 tahu atau H0 kali tahu, saya hilang kan? H0 kali tahu per A nya sendiri tadi adalah H0 kuadrat per 2 kemudian tahu kuadrat. Banyak Pak. Nah, 2-nya yang mana nih? Dia ada tahu. Ada misal. Oh iya, 2 tahu kan? 2, ya kan kita tahu kan? Ini adalah 2 tahu. H0 kuadrat, iya. H0-nya hilang, H0-nya hilang kan? Iya hilang kan? Ini kuadrat kan? H0 kuadrat kan itu. Jadi kalau saya turunkan ini, kan kuadrat kan? Nah, jadi ini adalah 2 per. Nah, sekarang ini jadi saya bisa tuliskan H tadi adalah H itu adalah 2 per tau. Jadi ini apa? D kuadrat D beta kuadrat ditambah 2 per tau. Kemudian apa ini? DD D tau plus 3 per 2 omega M H kuadrat. Nah, omega M sendiri, nah sekarang kita omega M nya kita ganti ya. Omega M sendiri itu adalah 2 per tau kuadrat. Omega M itu adalah saya ganti itu adalah 2 per. Nah, dari sini kita bisa dapatkan persamaannya. Saya misalkan D tadi adalah D pangkat T. Nah, sekarang kita turunkan. Berarti saya turunkan sekali jadi apa? P. P tahu. Jadi ini adalah P. Kemudian seperti yang tadi ya. P min 1. Kemudian tau D min 2 kan? Saya turunkan sekali tadi kan P tau P kan? Saya turunkan selagi ya P min 1 T pangkat P min 1 ditambah 2 per tau. Kemudian apa? Turunkan sekali jadi D tau D min 1. Kemudian ditambah 3 per 2 dikali 4 ya, kali 4 per tau kuadrat. Ini jadi apa? A tadi adalah 2 tahu. 2 per 2. A kuadrat tadi adalah
omega kuadrat tadi adalah 2 per tau kuadrat. Ini A kuadrat ya. Ini omega kuadrat ini 2 per tau kuadrat. Ini. Dikali dengan ini adalah T pangkat P sama dengan 0. Nah, sekarang jadi apa? Kita dapatkan itu. Jadi P minus 1 tau P minus 2 kemudian tambah 2 per tau kemudian apa? P tau P minus 1 kemudian ditambah 6 ya? 6 6 per 6 ya? 6 6 per T kuadrat. tau kuadratnya kita bisa ini tadi apa? P aja kan? P min 2 ya? Tau P minus sama dengan ini jadi P minus 2 ya? Ini tadi apa? Nggak ada? 2 2 ya? Jadi ini adalah kita keluarkan semua taunya. Jadi apa ini persamaannya? P kuadrat minus P tambah 2P tambah sama dengan atau ini adalah P kuadrat ditambah P P. ditambah 6 ada negatifnya tadi, lupa ini bukan positif. Negatif. Positif ya? Negatif kan? Sama atas. Ya, negatif. Apa tadi? Hasil ini positif, negatif. Jadi ini adalah P kuadrat plus plus P P kurang 6 sama dengan 0. Nah, jadi ini P nya adalah bisa P nya adalah 1 2 bisa juga P minus 2 2 jadinya P sama dengan minus 3 kan 2 3 kan iya jadi 2 3 2 sama minus 3 kan minus 3 P nya bisa 2 bisa minus 3. Jadi kalau ini P nya semua hilang kalau tadi nggak hilang tadi salah tadi yang tadi itu apa ini kan D kuadrat si dx kuadrat tambah x sama dengan 0 kan. Nanti C-nya kita misalkan sama dengan x pangkat P kan. Jadi kalau saya turunkan sekali ini adalah P x pangkat P minus 1. Saya turunkan 2 kali, ini adalah P minus 1 x P minus 2 kan. Ini tetap ya. Jadi adalah P kemudian P minus 1 x P minus 2 plus x pangkat P sama dengan 0. Jadi ini kita kali bagi XP jadi P minus 1 x kuadrat min 2 ini kan plus 1 sama dengan 0. Jadi di sini kita bisa tuliskan P minus 1 x pangkat min 2 sama dengan min 1. Berarti P minus 1 sama dengan min 1 per x.
Dx nya tidak boleh 0. Nggak benar ya? Pas turun biasanya tetap ada ya Pak? Yang mana? Yang X yang X pangkat 2 itu pas dia turun tetap ada pangkat minusnya. Yang terakhir pas dia turun tetap pangkat minus 2. Bukan yang bawah Pak. paling bawah Pak. Bawah Paling lagi. bawah. Ini pas kan dia pindah luas dia tetap negatif pangkatnya. Oh iya, Ya. jadi explorer ya? Ya. Ya, minus X. Ya, Agak baru. explorer. Nah, itu. Terus pangkat 2. Kalau X-nya 0, ya otomatis ya trivial kan? Fungsinya 0. Jadi kalau misalnya X-nya 1, ya nggak bisa. Ini juga akan, saya juga masih lupa juga. Kayak bisa. Tapi ini bisa karena tadi hilang semua ini ya. Jadi solusinya ini, jadi solusi persamaan ini menjadi apa? Deltanya itu bisa ada 2. Jadi apa? Bisa tau pangkat 2 atau tau pangkat minus 3. Nah itu intinya. Jadi solusinya itu ada 2 solusinya. Nah itu kalau dalam apa? Dalam conformal time. Tapi kalau dalam Cosmic. variable faktor skala itu kita bisa kita ubah. Kita bisa kita ubah menjadi itu tau. Jadi A sama tau itu kan hubungannya adalah ini. Berarti tau itu adalah apa? Jadi A sama tau itu hubungannya adalah, gitu kan? A sama tau hubungannya adalah, jadi kan udah kita tahu yang sebelumnya bahwa A sama tau itu sebanding dengan apa? T pangkat 2. Berarti tau di sini kita bisa ganti kan? Berarti ini D ini bisa saya tuliskan jadi apa? Kalau dalam faktor skala ini jadi A sama tau, tinggal ganti pangkat 2 ini kan? Jadi 2 kan? Jadi apa? A pangkat minus 3 per. Nah ini dalam faktor skala. Jadi kalau dia ada 2 solusinya. Nah, solusi persamaan ini itu yang lama-kelamaan seiring dengan waktu, yang hilang yang mana? Seiring dengan waktu. Yang bagian mana? Kan ada 2 nih kan? Ini bagian pertama, ini bagian yang kedua. Seiring dengan waktu mana yang hilang? Ini waktu di awal ya. Seiring dengan waktu yang mana yang hilang? Pertama atau kedua? Yang kedua kan? Ini istilahnya ini adalah decay mode. Jadi faktornya alam semesta itu, yang faktor ini namanya adalah faktor pertumbuhan, growth factor. Jadi ini yang menentukan densitas dari alam semesta seperti apa, perkembangannya, pertumbuhan oleh D ini. Karena apa? Densitas tadi kita nyatakan sebagai apa? Densitas X dikali dengan growth faktor kan? Jadi faktor ini adalah faktor yang menentukan densitas alam semesta. Ternyata growth faktor ini bergantung apa? Komponen, bergantung gravitasi juga, bergantung komponen. Semakin besar, kalau bisa kita lihat ya, semakin besar nilai ini makin besar. Nilai ini makin kecil nggak deltanya? D makin kecil nggak? Kalau ini makin besar.
kira-kira? Kira-kira lebih besar nggak? Malah ikut besar nggak sih Bang? Hah? Besar. Ini kan faktor pengurang kan? Kalau ini makin besar, maka nilai D-nya makin besar atau makin kecil? Besar tuh D-nya. Sekarang kan tadi ini faktor materi kan? Kita cek sebenarnya, kita cek. Kalau ini 0, kalau ini 0 jadi apa nih solusinya? 0. Ya jadi 20 kan aja. Kalau lalu kan? Kalau ini 0, jadi apa? Kuadrat J delta kuadrat atau tadi ya. Jadi ini apa tadi? P tau kali P min 1 tau P min 2 kan? Nah tadi adalah apa? Apa tadi? 2 per tahun. 2 per tau kuadrat. Kemudian ini adalah P tau P min 1 kan? Atau ini adalah 2 per tau. Nah ini adalah ini kan? Berarti ini adalah kita dapatkan P min 1 ditambah 2P kan? Karena ini kan hilang nanti kan? Tahu ini kan? Jadi apa ini? P kuadrat kemudian minus P tambah P sama dengan 2P ya. Jadi P kuadrat plus P sama dengan 0. Berarti P nya ini bisa jadikan P plus 1 kan? Dengan 0 kan? P nya bisa 0 atau P nya min 1. Nah, lihat di sini. Berarti growth factor ini bisa dibedakan. Bisa jadi T pangkat 0 atau T pangkat min 1. Bisa dia konstan atau bisa sama dengan 1. Nah, dari situ kita bisa dapatkan apa? Kesimpulan. Berarti ini apa? Kali 1 tadi apa? Pangkat minus 3. Di konstan dia kan? Mana yang lebih cepat? Kalau dia 0, yang lebih besar atau lebih kecil? Yang lebih besar kan? Ya kan? Kenapa? Coba lihat nih. Kalau ini, jadi kalau misalnya kita gambarkan ya, bisa hapus ya, hapus. Ini saya gambarkan 3 grafik ini. Pertama, jadi ada sebenarnya saya ada gambar di sini. Nah, ini. Atau yang terhadap waktu aja dulu, terhadap waktu. Nah, terhadap waktu. Terhadap faktor skala. Kalau ini terhadap faktor skala menjadi ini. Jadi apa? Terhadap faktor skala. 0. Ini terhadap faktor skala jadi apa? Jadi kalau tahu, ya, tahu di sini kan berarti apa? Tahu itu adalah A pangkat setengah kan? Berarti ini adalah A pangkat setengah pangkat 0 kan? Berarti 1 dong kan? Tetap 1 kan? Nah, kalau ini jadi A pangkat setengah kan? A pangkat setengah kan? Jadi A pangkat setengah. Kalau saya gambarkan 3, yang D, yang dulu A. Jadi persamaan yang pertama yang ini karena dia sebanding, maka dia seperti ini ya. Yang satu lagi, saya anggap aja di sini ya.
Kalau ini kan kalau A nya menuju 0 berarti kan asymptotik gini ya. Seperti itu. Kemudian satu lagi apa? Satu lagi konstan. Saya anggap misalnya D-nya sama dengan 1, sama dengan A berarti. Dan saya anggap aja di sini ya, sama dengan A. Maka garis di sini. Satu lagi, A pangkatnya setengah. Dan tadi minus 3/2 berarti apa? Lebih curam atau lebih ini? Lebih lama kan? Dia akan seperti ini ya, kira-kira. Nah, yang ini, yang bagian yang putih, itu dia. Kalau ini konstan ya, dia konstan aja terus. Berarti yang faktor yang menyebabkan dia lebih berkurang itu yang ini atau yang ini? Tentunya yang source-nya lebih besar ya, yang ini. Kenapa? Karena ini decay mode-nya adalah A pangkat minus 3/2. Kalau ini decay mode-nya adalah A pangkat minus. Jadi ini lebih cepat turunnya ketimbangnya begini. Jadi faktor yang menyebabkan apa namanya pertumbuhan densitas itu dinyatakan oleh persamaan. Jadi faktor pertumbuhannya untuk omega m yang tadi itu omeganya kalau kita asumsikan apa tadi? Kalau omega m nya sama dengan 1. Berarti maksudnya apa? Dominasi dah meter. Kalau udah energi enggak kan? Iya, salah. Dominasi energi itu 0 dia. Iya. Nah, 0 dia berarti apa? Pertumbuhannya lambat karena kan ekspansinya lebih cepat kan? Jadi tidak akan muncul tidak akan muncul materi karena dia besar sekali faktor ekspansinya, sehingga dia growth faktornya makin meningkat faktor tumbuhan. Jadi faktor skala. Jadi itu solusinya kalau kita anggap dia dominasi materi. Ini namakan kalau M nya sama dengan 1, omega M sama dengan 1, dinamakan Einstein de Sitter model Einstein de Sitter. Kalau misalnya kita ambil jadi kurvaturnya 0, omega nya 1, ya semua dominasinya adalah materi, dinamakan dengan Einstein de Sitter model. Sehingga dalam Einstein de Sitter persamaan dari growth factor itu kita bisa nyatakan X tau XA itu adalah apa? A dikali dengan delta yang linear ya, 1 atau delta X. Di growth factor kan kenapa di decay mode kita hilangkan? Karena kan solusinya ada 2 kan? Kenapa? Kan ada 2 kan? Ini kan decay mode kan namanya. Faktor yang decay peluru. Kenapa? Ini saya nggak ambil solusinya, ini aja. Harusnya kan 2 kan? Kenapa saya nggak ambil? Karena seiring dengan waktu ini kan bakalan hilang kan? Dia ini. Seiring dengan waktu, kalau ini kan dia naik terus kan? Kalau ini yang putih ini kan habis kan? Sehingga ini saya warkan. Karena kan faktor skalanya kan, ya, seiring dengan waktu kan, adalah faktor skala. Jadi saya bisa hilangkan. Silahkan. Itu yang bagian longitudinal ya. Kemudian yang bagian tadi nggak sempat saya singgung, tapi ini yang bagian vorticity-nya. Jadi bagian vorticity itu juga hilang.
Jadi kan ada alam semesta nih kan. Dalam semesta kan ada dua faktor kecepatan nih kan. Ada yang faktor arah radial, kemudian ada faktor vorticity. Kayak kalau saya fluida, yang fluida itu kadang ada arah yang radialnya, yang ada divergence, kemudian ada yang vorticity, curl, yang curl. Jadi kalau misalnya di beda listrik kan ada dua kan, ada yang bagian divergence-nya, ada yang bagian cross-nya kan, masih ingat nggak? Personal Maxwell. Maxwell guys ya. Bisa tunjukkan. Nah ini ada 4 personal kan? Ada persamaan, yang bentuk diferensial, bentuk integral sama aja. Kan yang ini adalah arah divergence, kemudian ini arah cross. Jadi divergence itu menyatakan bahwa di dalam itu ada muatan kan? Yang itu kan? Jadi kan yang bagian ada dua bagian divergence. Kan divergence-nya adalah apa? Divergence ini sama dengan apa? Rho per epsilon. Oh ini berarti kalau misalnya kita punya field medan ya, medan, kemudian kita cari divergence di sini dan kita dapatkan divergence-nya ada, berarti di sini ada source, berarti di sini ada muatan. Tapi kalau nggak ada berarti sourceless, nggak ada. Berarti menyatakan dia source-nya adalah. Kemudian yang cross. Berarti kalau misalnya cross itu berkaitan dengan kalau misalnya di situ ada arus disebabkan oleh apa? Perubahan medan. Jadi kalau misalnya kalian masih ingat galvanometer, ya kan? Kan ada arus induksi kan? Galvanometer kita rubah medan magnetnya, maka akan muncul bagian yang kamu bagian kamu. Jadi arusnya itu yang bagian kamu. Nah, kalau yang di sini itu yang bagian vorticity. Jadi ada dua. Jadi bagian vorticity yang tadi saya tunjukkan. Nah, bagian yang vorticity juga itu kalau kita cari itu juga decay. Sehingga apa? Yang ini. Jadi kan jadi persamaan yang bagian vorticity adalah ini. Jadi saya jadi bagian yang vorticity itu bisa di bagian vorticity itu persamaannya adalah dV kemudian dA A kali A kemudian tambah V X A kemudian A. Bagian ini juga kalau kita bisa lihat ini bagian juga akan decay kan? Kenapa? Minus ini kan? Coba aja bagian decay kan? Decay kan? Coba aja, berarti apa ini? dW per W kan? Iya. Kemudian, nah, tapi harus saya nggak baca
aja, yang arah A nya aja, yang arah X nya ya, saya pisahkan ya. Bagian vorticity ini berarti dW, kemudian ini adalah apa? dA ya, dA per A kan, negatif kan ini, berarti yang saya dapatkan adalah dan W, kemudian ini adalah minus dan A kan, berarti saya dapatkan tambahkan sama tentunya, ini berarti W nya ini adalah saya anggap aja lah W0 R pangkat minus A kan, berarti juga dikit kan, habis juga kan, iya hilang juga kan, hilang, nah ini juga hilang, jadi dengan pertambahan A nya faktor sekarang, jadi ini juga hilang. Sorry. Oh ya, sama. Oke. Di dalam lama-lamaan ya. Sehingga kita hanya ambil berfaktor yang tadi yang positif tadi kan, negatifnya kita hilang, decay mode. Kemudian yang vorticity-nya juga hilang, vorticity. Jadi kita fokus ke berfaktor. Nah itu yang baru yang persamaan linear. Solusi persamaan. Nah, kemudian kita bisa lihat juga bagian kecepatannya. Kalau tadi kan bagian densitas kan. Nah, bagian kecepatan tadi kan kita sepakat tadi delta theta itu adalah apa? Jadi kan tadi ada persamaannya apa? Jadi dia saya banyak papan itu, terus ini biar nggak hilang. Jadi kan ini kan do, ini kan delta, kemudian plus delta, kemudian berarti apa? Delta adalah minus do. Sementara delta tadi adalah ini kan, berarti apa? Minus dA ditau delta kan, kan? dA ditau sendiri adalah ada hanya ya tadi. Oh ya. Nah, kemudian kalau saya ubah, ya, kemudian kalau ini saya ubah menjadi dalam A, ini berarti apa? Minus dA ditau, kemudian terus ini belum saya bisa turunkan dulu, saya ganti dulu menjadi dalam A, berarti ini adalah minus dA ditau dulu minus dA ditau, kemudian dA. Nah, saya buat ke sini. Nah, sehingga ini dA ini adalah ini, berarti ini adalah minus AA, kemudian ini adalah turunkan sekali itu berarti ada D, tapi ini adalah yang arah X, yang space. Nah, jadi kita bisa lihat di sini divergence atau bagian vektor kecepatan itu bergantung terhadap apa? Hubble parameter. Jadi kecepatannya bergantung pada Hubble parameter dan apa namanya faktor skala. Jadi Hubble parameter bergantung. Nah, jadi kalau bergantung pada apa namanya Hubble-nya, berarti apa? Hubble rate-nya kan bergantung ya, kecepatannya berarti bergantung pada faktor pengembangan alam semesta, ekspansinya kan, ini kan Hubble rate kan bergantung, jadi kecepatannya bergantung Hubble rate.
sampai sini ada beritanya kan? Jadi densitasnya tadi bergantung hanya terhadap faktor skala yang linear ya. Kalau yang lain nanti non linear beda lagi terhadap faktor skala untuk dominasi apa? Materi. Kemudian kecepatannya itu sebanding dengan densitasnya, tapi bergantung terhadap bubble weight. Ya. Oke, ada yang bertanya nggak soal ini? Kira-kira. Nah, jadi ini berkaitan dengan faktor pertumbuhan dari hal sosial. Jadi growth faktornya tadi persamaan densitas tadi itu bergantung terhadap komponen apa? Ini. Nah, ini bergantung terhadap apa? Komponennya. Kemudian bergantung terhadap atau gravitasi ini kan, interaksi karena materi-materi gravitasi. Kemudian apa? Kecepatan itu. Kecepatan dari apa namanya? Medannya. Kalau di dalam sini kan untuk kecepatannya bergantung. Kan ada kecepatannya kan, ada bulk velocity-nya kan. Jadi kan ada kecepatan sendiri-sendiri, tapi kan ada kecepatan kumpulan. Seperti galaksi kan, itu kan ada kecepatan individu masing-masing tuh. Misalnya matahari, bumi kan, ada kecepatan juga. Tapi kan ada kecepatan bulknya. Seperti di tata surya kita sendiri itu kan ada kecepatan di tata surya ini terhadap relatif terhadap objek lain kan. Iya kan? Itu yang kan pelajari kan? Kan ada individunya, bumi sendiri kan juga mengitari, bulan sendiri ada, tapi bumi dengan bulan itu ada kecepatan bulknya kan, kecepatan grup itu ya galaksi. Jadi kalau misalnya kita banyak ini, makanya kita bisa ibaratkan seperti fluida. Nah, seperti misalnya ada air, itu kan ada kecepatan individu dari partikel. Nah, tapi kita tidak melihat individu partikelnya, tapi apa? Kumpulan airnya kan, fluida. Jadi mengalir itu air itu sebenarnya berasal dari kecepatan individu-individunya, kumpulan itu. Nah, itu yang menyebabkan dia menjadi fluida. Nah, tapi kalau misalnya kecepatan dari individu-individunya ini saling hilangkan, maka air itu akan diam. Kan interaksi kan hanya gravitasi kan, dominan, ya kan. Nah, kalau misalnya gravitasinya kita hilangkan, ambil ini berarti dia tidak melekat lagi pada wadah itu kan. Seperti kalau misalnya kalian di pesawat ruang angkasa kan air itu tidak melekat di wadah lagi kan. Ya, karena kan gravitinya hampir dibilang nol. Jadi gravitasi juga mempengaruhi bidangnya. Kalau di sini tentunya ada interaksi. Paling dominan di sini gravitasi. Karena ada interaksi elektromagnetiknya. Tapi kalau dominasinya materi ya tentunya yang dominan adalah interaksi gravitasi. Nah, sekarang yang tadi kita bekerja pada ruang linear space. Sekarang kita lebih mudah, ternyata nanti saya tunjukkan ini. Saya waktu. Kalian ada break tuh. Oh, break dulu atau gimana? Kita lanjutkan aja ya, kita selesai dulu. Nah, sedikit ya ini bagian ini aja. Nah, kalau ini kan kita tadi bekerja di ruang apa? Real kan? Ya. Nah, tapi sebenarnya lebih mudah ini kalau kita bekerja di ruang Fourier space. Kenapa? Karena di Fourier space, nah, kalau yang tadi kan linear ya. Kalau yang di bagian yang tidak linear, yang Elias kosmologi, itu kita bisa dapatkan persamaannya. Itu ada ini. Jadi saya akan tunjukkan 2, 31 dan 31.
Jadi kan persamaan lengkapnya adalah ini, bagian ini. Jadi kan bisa lihat di sini kan, rumit kan, ini ada diferensial terhadap ini, diferensial terhadap ini, diferensial terhadap ini kan, diferensial terhadap ini. Kemudian ada diferensial. Karena ada diferensial, perkalian diferensial dengan diferensial. Itu kalau dia di Fourier space itu menjadi hanya perkalian biasa aja, hanya perkalian biasa. Sehingga kita akan lebih mudah kalau kita bekerja di Fourier space. Jadi seperti ini contohnya ya, saya tunjukkan ya, contohnya. Jadi delta tadi apa? Jadi contohnya adalah ini kan di real space adalah Ux sama dengan 0 kan, diferensial kan bentuknya. Nah, sementara kita tahu ada suatu fungsi misalnya sembarang, kalau saya transform dari real ke Fourier itu menjadi integral dari pangkat 3x f pangkat minus ik ke x kemudian fx, dan sebaliknya ya. Ada faktor yang ini terserah ya, beberapa buku menulis berbeda, tapi mau salah plus atau minus sama aja. Ini integral dari pangkat 3 k kemudian kalau yang dari Fourier ke real balik seperti pangkat 3 kemudian i k